Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwan sekalian rahimakumullah. Kita lanjutkan ya. Kita masih di Ad-Darsul Khamisu, pelajaran yang kelima. Saya akan lebih menjelaskan lagi di pelajaran ini karena nanti kalau sudah masuk di pelajaran yang keenam kita akan beda bahasan. Ya, sudah masuk ke isim yang muannas. Nah, sekarang kita masih isim yang mudzakkar. Jadi masih kaitannya itu tentang mudzakkar, jenis isim yang laki-laki, ya. Baik itu yang hakiki maupun yang majazi. Yang hakiki itu maksudnya yang berjenis kelamin laki-laki. Ya, nama orang laki-laki, dan kemudian yang benda mati yang mana diketahui dengan akhir ya hurufnya itu bukan huruf tak marbutah. Nah, itu yang disebut isim mudzakkar. Makanya sebelum kita masuk ke pelajaran yang keenam, alangkah lebih baiknya kita akan review kembali, istilahnya mendalami kembali di pelajaran yang kelima terkait dengan idhofah. Ya. Tayyib, ya. Jadi pertemuan lalu sudah saya tugaskan antum sekalian untuk mengerjakan soal-soal yang ada di dalam latihan soal di pelajaran kelima ini. Ya. Nah, harapannya untuk bisa menentukan antum, ya, ataupun untuk bisa ya mengartikan ya yang terkait tentang masalah idhofah. Makanya kita akan bahas, ya. Baik, di pelajaran yang kedua, ya, di sini atif al-kalimah al-ula ila thaniyah. Ya. Jadi idhofahkan ataupun sandarkan kalimat yang pertama kepada kalimat yang kedua, atau kata pertama ke kata yang kedua. Kita sudah contohkan kan kemarin, seperti qalamun hamidun, ya. Sini qalamun, ya. Ada kata lagi hamidun. Kemudian contoh lagi baitun abbasun, ya. Contoh lagi apa? Misal ghurfatun aliyun, nah, kemudian contoh lainnya di sini apa? Miftahun, ya. Miftahun. Kemudian al-baitu. Kemudian apa lagi? Dukanun, at-tajiru, ya. Kemudian ismun, ya. Kemudian waladun, al-waladu. Nah, ini sebagai contoh. Jadi pembahasan kita yang lalu itu terkait dengan masalah idhofah. Ya, idhofah itu terjadi karena ada dua isim, ya kan? Yang diantara isim itu memiliki makna kepunyaan. Yang kalau dalam bahasa Arab, ya, dia ditandai dengan huruf lam berharokat kasrah, li, milik, punya, ya. Sebenarnya kalau kita ingin gabungkan, kalau kita sedang gabungkan dua kata ini, kita sudah paham maknanya. Kolam artinya apa? Pena. Hamid, pena Hamid. Yang dimaksud apa? Penanya Hamid, ya. Kemudian baitun artinya rumah. Abbasun, Abbas. Kalau digabungkan rumah Abbas, maksudnya rumah milik si Abbas.
Sama ghurfatun, ruangan atau kamar. Aliyun, Ali. Kamar Ali atau ruangan Ali. Maksudnya ruangannya si Ali. Sama miftahun. Miftah artinya apa? Kunci. Al-bait itu artinya rumah. Kunci rumah artinya kunci milik rumah. Artinya kunci adalah kunci rumah, kunci yang dimiliki oleh rumah tersebut. Ya gitu. Kemudian dukan artinya apa? Toko, warung. Ya, at-tajir. Tajir artinya pedagang. Jadi warung pedagang. Maksudnya warung milik pedagang. Ismun artinya apa? Nama. Al-waladu artinya laki-laki. Ada anak kecil laki-laki ya. Nama anak laki-laki, maksudnya adalah anak laki-laki itu milik punya nama anak laki-laki. Jadi sebenarnya kalau kita gabung ini dengan kita menyebutkan perkataannya saja sudah paham kan? Rumah Muhammad, yang dimaksud rumahnya Muhammad. Ya. Yang dimaksud rumahnya Muhammad. Cuman kalau dalam bahasa Arab tidak disebut rumahnya Muhammad. Ini rumah Muhammad sudah. Ataupun bisa diartikan ini rumah milik Muhammad. Cuman kalau idhofah itu ini tidak ditulis. Tidak ditulis, tapi fungsinya tetap dijalankan. Apa fungsinya? Mengkasrohkan isim setelahnya. Hamidun menjadi Hamidin. Karena seakan-akan ada huruf li. Ya. Nah, isim yang pertama syaratnya kemarin dia tidak boleh tanwin. Jadinya qalamu Hamidin, artinya pulpen milik Hamid. Sama baitun Abbasun. Abbasun karena seakan-akan ada li di sini, jadi Abbasun jadi Abbasin. Baitun enggak boleh tanwin kalau sudah digabung menjadi baitu. Jadi isim yang pertama ataupun disebut mudhof itu enggak boleh tanwin. Ya. Tapi dia harokatnya tetap dhammah. Kenapa dhammah? Karena tidak ada yang merubah. Ya kan? Dia berada di paling depan, enggak ada yang merubah. Enggak ada yang merubah menjadi kasroh. Ya, karena yang kita baru pelajari adalah perubahan menjadi kasroh. Di antaranya karena ada huruf jer, ya kan? Ada huruf jernya nggak di depan? Nggak ada. Harokat asli isim apa? Dhammah. Diingat, harokat asli isim dhammah. Begitu. Jangan salah, jangan antum tulis kolami. Salah. Ini salah. Harus dhammah. Ya. Begitu. Sama dengan ghurfatun aliyun. Aliyun harus dikasroh. Aliyin. Ghurfatunnya jadi ghurfatu aliyin artinya ruangan milik si Ali. Sama miftahun al-baitu. Nah, miftahun al-baitu. Kenapa di sini dia dikasih alif lam? Karena isim ini merupakan isim yang masih umum, harus dikhususkan ataupun ditakrifkan, dimakrifatkan gitu loh. Makrifatkan. Nah, kalau isim umum mau dikhususkan maka ditambah alif lam. Begitu. Jadi miftahun al-baitu. Ya, kalau ingin digabungkan menjadi miftahu al-baiti kasroh. Dukanun at-tajiru. At-tajiru menjadi ri. Kenapa? Karena seakan-akan ada huruf li di sini. Dukanunnya tanwinnya berubah menjadi harokat biasa. Ismun al-waladu juga dia berubah menjadi kasroh. Kenapa? Karena seakan-akan di sini ada huruf li kepunyaan dan ismunya yang tadinya tanwin berubah menjadi harokat biasa ismul waladi miftahul baiti. Ya, coba dibaca. Qalamu Hamidin. Pena milik Hamid.
Baitu Abbasin, rumah milik Abbas. Ghurfatu Aliyin, ruangan milik Ali. Miftahul baiti, kunci rumah. Dukkanut tajiri, toko pedagang. Ismul waladi, nama anak laki-laki. Nah, di situ maknanya. Ya, sudah jelas tentang idhofah? Insyaallah ya, mudah-mudahan jelas dah. Itu semua antum isi sama ya di pelajaran yang latihan yang kedua. Tayyib. Ya. Faham sampai sini di latihan kedua? Insyaallah faham ya, insyaallah. Baik, kemudian di latihan ketiga sama. Kita disuruh untuk mengharokati dengan benar agar dalam pengharokatan tersebut terbentuklah ya kalimat idhofah, tersusunlah kalimat idhofah. Itu. Seperti di sini ada tulisan babu, ya, ada begini. Nah, kalau antum harokati imam dulu, ini babun, ya kan? Artinya apa babun? Pintu. Al-madrasatu, artinya apa? Sekolahan. Kalau digabung pintu sekolahan, artinya pintu yang berada di sekolahan, berarti miliknya sekolahan. Berarti di sini seakan-akan ada makna li, tapi nggak ditulis. Artinya al-madrasatu berubah menjadi al-madrasati, karena li ini adalah huruf jar, ya, huruf jar. Nah, karena dia digabungkan, maka isim pertama tidak boleh ditanwin, berubah menjadi harokat biasa, harokatnya dhammah. Tadinya babun al-madrasatu, sekarang menjadi babul madrasati. Ya, sangat mudah. Insya Allah sangat mudah. Gitu. Tayyib. Contoh yang berikutnya, ada himarun, ya, ada ar-rajulu. Himarun ar-rajulu. Himarun artinya apa? Keledai. Ar-rajulu artinya laki-laki. Keledai laki-laki, bukan laki-laki Ada istilah laki-laki buaya, ada laki-laki keledai. Ya. Ada enggak laki-laki keledai? Ada. Mathalul ladzina hummilu taurata kamathalil himari yahmilu asfara. Kalau ente punya buku nggak pernah dibaca, ente kayak laki-laki keledai. Nah, di Quran ada dalilnya. Tayyib, himarun ar-rajulu, keledai laki-laki. Artinya adalah keledai milik laki-laki. Berarti di sini ada arti milik. Yang ini memang tidak boleh ditulis. Ya, tapi ada apa? Takdirnya li. Nah, li ini karena huruf jar, berarti ar-rajulu berubah menjadi ar-rajuli. Himarun menjadi himaru. Jadinya himarur rajuli. Ya, tayyib ya. Kita bacakan. Antum ikuti. Babul madrasati. Himarur rajuli. Baitu hamidin. Sayyaratul mudiri.
Mindilu ammarin ismu talibi baitullahi fi kitabillahi min baitil mudarrisi ala maktabil mudiri. Nah, di sini ada satu yang berbeda. Biasanya antum kalau berbeda sedikit pusing mikirnya. Ya. Jadinya bingung. Kalau sudah bingung nanti ngeri, bahaya. Ya. Kok beda? Nanti begitu. Pertama bisa babul madrasati himarur rajuli, sekarang ada fi kitabillahi. Ustadz, kenapa ini isim pertama harokatnya kasroh? Katanya tadi harokatnya dhammah. Ya kan? Kenapa kasroh? Katanya tadi dhammah. Contohnya tadi himaru ar-rajuli. Dhammah bukan? Dhammah, ini kenapa jadi kasroh? Nah, maka kita kembali kepada kaidah yang sebelumnya bahwa harokat isim yang pertama ataupun disebut apa? Mudhafun ya. Isim pertama itu mudhafun. Itu bisa berubah-ubah tergantung keadaannya. Lah keadaan isim pertama kenapa kasroh? Karena ada fi. Fi ini huruf apa? Huruf jar. Maka jangan kaget dan jangan bingung. Kok ada fi, kok ada kitabillah bukan kitabullah? Karena ada huruf jar. Allahnya kasroh karena dia wajib kasroh. Karena dia mudhafun ilaih, seakan-akan ada huruf li. Nah, udah paham, Masya Allah. Ya, Masya Allah, lulus nih. Sertifikat. Ya. Bismillah, insya Allah ya. Tayyib. Ya. Ntar ini dipotong ya. Sedikit cerita. Saya kasih sertifikat, ada murid saya pakai sertifikat. Ya. Ada toko buku bahasa Arab yang dia butuh karyawan. Dia sodorkan sertifikat. Masya Allah, nilainya mumtaz. Boleh masuk begitu. Ya. Karena mumtaz bahasa Arab. Mungkin antum bisa ngajar di Libya mungkin. Ya, tayyib ya, begitu. Selesai berarti kalau antum ini faham, sama dengan min baitil mudarrisi, dari rumahnya guru, ala maktabil mudiri, di atas meja mudir. Mudir apa? Direktur. Nah, tayyib ya. Kemudian ya, ini latihan yang ketiga. Sekarang latihan yang keempat. Nah, ini agak pusing lagi. Ini udah pusing, ini pusing lagi. Ya, bingung Ustaz. Ya. Ya. Saya nggak tahu antum itu kalau ngelihat tulisan Arab jadi pusing itu kenapa? Tayyib ya. Iqra. Sebenarnya suruh baca, tapi karena tidak baca, jadi saya suruh mengharokati antum. Ya. Pertama, aina, ada tulisan begini. Ini mungkin masih bisa, ya. Ada yang salah ini enggak ya? Ya.
Masih bisa. Nah, baitul mudarrisi. Nah, jawabannya huwa ba'idun. Ingat, ini baitu. Jangan dirubah. Jangan dirubah baiti, jangan dirubah baita. Kenapa? Karena aina itu tidak punya wewenang untuk merubah harokat ini. Aina itu berdiri sendiri. Ya, jangan sampai antum ditulis ini kalau ditanya kenapa kasroh? Ada aina Ustaz. Aina untuk apa? Ya. Aina itu bukan huruf jar. Jadi harokatnya tetap masih utuh dhammah, tidak berubah. Ada yang salah? Betul semua ya? Masya Allah. Atau belum mengerjakan? Betul semua apa belum mengerjakan? Ini ada dua maksudnya. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Nah, sudah benar. Mana idhofah? Baitul mudarrisi ini yang disebut dengan idhofah. Namanya idhofah susunan ini. Ya, jangan lupa. Sekarang yang kedua. Nah, yang kedua. Ya. Nah, ada nggak yang mempertanyakan begini? Ini cara nentuin idhofahnya bagaimana ya? Kan cuman butuhnya 2 kata. Di sini ada berapa kata? 3. Ada nggak yang punya pertanyaan begitu dalam benak antum? Ada? Iya, pasti ada. Mana yang idhofah kira-kira? Antum artikan dulu. Al-Quran artinya apa? Al-Quran. Karena dia sebelumnya nggak ada sesuatu pun di sini, berarti dia harokatnya apa? Dhammah. Sudah jelas kan? Al-Quran, dhammah. Sekarang kitab, artinya apa? Kitab lah. Allah. Kemudian kitab, harokatnya apa? Dhammah. Kenapa dhammah? 1, tidak ada huruf jar. Kemudian yang kedua, dia bukan mudhof ilaih, bukan idhofah dengan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran milik kitab, nggak mungkin. Artinya saja nggak mungkin. Ya, Al-Quran kitab, Qurannya kitab, cocok nggak? Nggak cocok. Itu yang pertama. Dari segi arti saja sudah nggak benar. Kemudian yang kedua, Al-Quran ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Ada alif. Nih. Syaratnya idhofah itu isim pertama tidak boleh ada alif lam. Ini ada alif lamnya enggak? Enggak ada alif lamnya. Jadi ini enggak mungkin kalau dia diharokati kasroh, enggak mungkin. Makanya dia harokatnya tetap dhammah. Nah, baru Allah coba dikaitkan dengan kitab. Kitab Allah. Kitab milik Allah. Nah, berarti ini cocok yang disebut idhofah. Berarti ini isim yang kedua. Harus diharokati apa kasroh. Jadi Al-Qur'anu kitabullahi. Quran itu kitab Allah. Jadi caranya begitu untuk menentukan. Ya. Itu contoh yang kedua. Sama dengan yang ketiga. Harokatnya bagaimana? Al-Ka'batu Baitullahi. Sama. Ya, Baitullahi. Sama dengan yang keempat. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini tambahan. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang tegas. Rasul lu apa li? Li apa la? Lu apa la? Lu apa li? Lu, ya.
Antum berarti punya dalil ya kalau lu ya. Jadi Rasulullahi. Kenapa dhamma? Karena dia nggak ada sebab untuk mengasrohkan. Dikasrohkan dengan apa? Ayo, yang jawab li. Dikasrohkan dengan apa? Ya. Ingat isim itu kasroh, dibaca kasroh. Sementara yang kita pelajari ya, nggak usah berangan-angan yang lain. Isim itu dibaca kasroh karena ada dua keadaan. Pertama, karena ada huruf apa? Jer di sebelumnya. Atau yang kedua karena dia mudhaf ilaih. Udah itu aja. Ya. Makanya kalau antum menjawab di sini Rasulillah, apa sebabnya? Nggak ada sebab. Artinya dia tetap dhammah, dia bukan kasroh. Paham sampai sini? Tetap dhammah. Asli harokat apa isim. Ya. Kalau ada yang tanya, Ustaz, kan di depannya kan ada itu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kenapa gak dikasroh saja? Apakah Muhammadun dengan Rasul ini bisa dirangkai jadi satu idhofah? Muhammad miliknya Rasul. Kira-kira pantas artinya? Muhammad Rasul. Muhammad miliknya Rasul. Enggak pantas. Yang pantas adalah Rasulullahi. Rasul milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu. Ya. Paham sampai sini? Paham? Insya Allah. Terus, ini yang agak pusing lagi. Ya. Ya. Sekarang ada tulisan begini. Terus, apa lagi nih? Nah. Wah, lebih panjang nih. Ini gimana ngarokatinya? Hah? Pusing-pusingan tuh. Tayyib. Sudah pernah dengar kalimat ini? Udah kan? Di pelajaran sebelumnya. Harokatnya apa nih? Khoroja. Artinya apa? Keluar. Dia fi'il apa isim? Fi'il kata kerja. Dia bukan kata benda. Khoroja keluar. Sekarang ini nih. Mudarrisu. Nggak mungkin dong fathah. Karena kita belum belajar fathah. Yang baru kita pelajari dhammah atau kasroh. Kenapa mudarisu? Kenapa nggak mudarisi? Hah? Ya karena nggak ada yang mengkasrohkan. Sekali lagi isim kasroh karena huruf jar. Atau karena mudhof ilaih. Nggak ada alasan dikasrohkan. Berarti kembali kepada harokat asli dhammah. Paham dari sini? Kenapa diharokati dhammah? Karena tidak ada alasan untuk dikasroh. Ya, begitu. Kenapa antum nikahi istri antum? Karena nggak ada alasan untuk tidak dinikahi, Ustaz. Satu cantik, dua soleha. Nggak ada alasan untuk ditolak. Lah itu maksudnya. Ya. Nggak ada alasan untuk ditolak. Ya. Ini sebagai contoh, ya, gitu. Kenapa dhammah? Karena nggak ada alasan dikasroh. Ya. Karena isim itu aslinya
dhammah. Dia di kasroh karena ada alasannya. Alasannya ada berapa? Hanya dua. Jadi begitu. Sudah. Kharaja al mudarrisu. Sekarang ini pasti min dong. Min. Ya. Ada yang harokati man? Ada? Ada yang harokati man? Gak ada ya, alhamdulillah. Pasti min. Ya. Ya. Jadi min. Kemudian ghurfa ti. Tin dulu lah. Kenapa tin? Karena tidak ada alif lam. Masih ingat gak? Isim kalau tidak ada alif lam, harokatnya tanwin. Tanwin itu double harokat. Ya. Entah itu domah yang domah ten. Aslinya kan tun. Ya enggak? Dia berubah menjadi tin. Karena ada huruf cer, min. Min huruf cer ya. Ingat gak min? Artinya apa? Dari. Sekarang ini al-mudi. Ini yang diharokati apa nih? Ya. Ghurfah artinya apa? Ruangan. Mudir artinya apa? Direktur lah ya. Direktur atau kepala sekolah lah. Ruangan kepala sekolah. Kira-kira cocok dijadikan idhofah? Cocok. Ruangannya kepala sekolah. Ya. Dia cocok karena apa? Jangan cocok-cocok aja. Karena pertama, yang ini nakiroh, yang ini ma'rifat. Pertama. Yang kedua, apa lagi? Hah? Yang kedua karena apa? Karena di antara ini dia punya makna li huruf cer. Berarti al-mudir di sini harokatnya apa? Kasroh. Jangan asal harokati kasroh. Harus ada sebabnya. Alasannya kenapa ente harokati kasroh? Karena dia mudhof ilaih. Kalau sudah begini, tanwinnya sudah tidak berlaku. Jadi dihapus satu. Jadinya min ghurfati al mudiri. Begitu. Ya, jadi setiap harokat yang berubah harus ada alasannya. Dan yang masih kita pelajari adalah harokat dhammah dan kasroh. Ya, harokat dhammah dan kasroh. Ya, artinya kalau kita ingin merubah dari dhammah ke kasroh, maka itu butuh alasan. Dan alasannya hanya dua kalau ingin mengkasrohkan isim. Ya, yaitu karena di depannya ada huruf jar, dan yang kedua karena dia isim yang kedua dari idhofah atau disebut mudhof ilaih. Kenapa kasrah? Karena di tengah-tengah ini seakan-akan ada arti li, kepunyaan, dan li itu kembali bahwa dia adalah huruf jar. Faham? Insyaallah. Saya pandang muka-muka antum yang kayaknya masih mengerutkan kening, berarti belum paham. Ya. Baik, sampai sini dulu. Coba ditanya yang belum paham. Masya Allah, sudah paham semua berarti. Alhamdulillah. Ya. Tayyib, kalau sudah paham semua, saya bacakan, antum tirukan ya. Gitu. Tayyib. Yang ke-6 sekarang. Hada baitu Hamidin.
wa dzalika baitu Khalidin ibnu Ammarin talibun wabnu Yasirin tajirun baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun hadza miftahus sayyarati aina miftahul baiti man anta ya walad ana ibnu Abbasin wabnu man huwa ibnu Khalidin aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa fil madinatil munawwarati bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun ammut talibi ghaniyun babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun khalu Hamidin faqirun sayyaratu Abbasin fi syari'i ibnu man anta ana ibnul mudarrisi ainal kalbu huwa tahta sayyarati tayyib ya begitu ya. Sudah tahu maknanya? Belum? Aina baitul mudarrisi artinya apa? Di mana rumahnya guru ataupun pengajar. Huwa ba'idun. Huwa ini kembali kemana? Untuk mengganti apa? Baitun, mengganti rumah. Jadi rumahnya jauh. Nah. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an itu kitab Allah. Al-Qur'an itu kitab Allah. Al-Ka'batu baitullahi. Ka'bah itu baitullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasul Allah. Kharajal mudarrisu. Pengajar itu keluar min ghurfatil mudiri dari ruangan kepala sekolah. Min dari ghurfah ruangan, al mudir kepala sekolah. Hada baitu Hamidin, ini rumahnya Hamid. Wa dzalika baitu Khalidin, dan itu rumahnya Khalid. Ibnu Ammarin talibun, anaknya Ammar seorang pelajar. Wabnu Yasirin tajirun, dan anak laki-lakinya Yasir itu pedagang. Baitul mudarrisi ba'idun, rumahnya pengajar itu jauh. Wa baitu tajiri qaribun, dan rumahnya pedagang itu udah dekat. Hadza miftahu sayyarati, ini kunci mobil.
Aina miftahul baiti, di mana kunci rumah? Nah, man anta ya waladu, siapa kamu wahai bocah? Nah, wahai anak. Ana ibnu Abbasin, saya anak laki-lakinya Abbas. Wabnu man huwa, dan anak siapa dia? Wabnu itu, wawu itu dan. Ibnu anak laki-laki. Man siapa? Huwa dia. Huwa ibnu Khalidin, dia anak laki-lakinya Khalid. Aina masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinatil Munawwarati, dia di kota Madinah Al-Munawwarah. Bintu Hamidin fil madrasati, anaknya Hamid di sekolahan. Wa bintu Muhammadin fil jami'ati, ya Pak, dan anak perempuannya Muhammad di mana? Universitas, ya, itu. Ismul mudarrisi Sa'idun, artinya nama guru itu Sa'id. Wasmul muhandisi Khalidun, bagus, dan nama insinyur itu Khalid. Ammu talibi ghaniyun, artinya paman pelajar itu kaya. Nah. Babul masjidi maftuhun, pintu masjid itu terbuka. Wa babul mudarrisi, wa babul madrasati mughlaqun, dan pintu sekolah itu tertutup. Khalu Hamidin faqirun, pamannya Hamid itu fakir atau miskin. Sayyaratu Abbasin fi syari'i, di jalan, ya, di jalan raya. Asyari itu jalan. Ibnu man anta, anak siapa kamu? Ya, kamu anak siapa? Nah, ana ibnul mudarris, saya anaknya seorang guru. Ainal kalbu, ayam, anjing, bukan anjing. Kalbun itu anjing. Huwa tahta sayyarati, dia tahta artinya apa? Di bawah mobil. Nah, begitu, ya. Tayyib, itu. Ya. Ada yang ditanya lagi? Yang mana? Aina Muhammadun. Yang mana? Aina Muhammadun. Bukan Aina Muhammadun, masjidu. Nah, masjid Rasul Allah. Masjidnya Rasul, Rasulnya Allah. Berarti masjid ini mudhaf. Rasul mudhaf ilaih. Yang dimaksud berarti masjid milik Rasul dan Rasul milik Allah. Berarti masjidnya mudhaf, Rasuli mudhaf ilaih. Kenapa dia kasrah? Ada alasannya. Karena dia mudhaf ilaih. Ada huruf lam di antara masjid dan Rasul. Nah, Rasul pun dia bisa menjadi mudhaf juga. Nah, ini namanya dua jabatan langsung yang diterima oleh kata Rasul. Ya, kalimat Rasul ini. Dia mudhaf ilaih sekaligus dia juga mudhaf. Nah, mudhaf ilaih yang keduanya yang mana? Allah. Jadi diartikan ini, masjid milik Rasul, Rasul milik Allah. Begitu. Jadi masjidu Rasuli. Pertama itu masjidu Rasuli. Kemudian Rasuli Allahi, Rasulil
Nah, begitu. Terkadang ada yang begitu. Ya. Contoh yang lain misalnya yang ini. Baitu Abdillahi. Baitu Abdillahi. Rumahnya Abdullah kalau diterjemahkan. Baitu Abdi. Kenapa Abdi? Karena Abdi di sini mudhof ilaih. Rumah miliknya Abdun. Nah, Abdun ini juga miliknya Allah, begitu. Jadi baitu Abdillahi. Jadi begitu. Paham? Insya Allah. Nanti kalau ada kekuatan lagi, saya jelaskan. Karena baterainya tinggal separuh. Begitu. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, Pak. Nomor 13, iya. Yang mana? Fil jami'ati, Pak. Jami'atun ya. Itu universitas, Pak. Muhammadun fil jami'ati, di universitas. Bintu Muhammadin fil jami'ati. Ada lagi? Oh, enggak ada. Tayyib. Kita teruskan yang kelima. Nah, kawin jumalan mufidatan, ya. Bimal il faragi fima yali. Ya. Kawin, tahu kawin enggak? Kawin, nikah, sama. Artinya menggabungkan. Kawin, nikah, zawij. Terkadang kalau dalam bahasa Arab itu, ya, kalau sudah menggabungkan ya dengan menggunakan kalimat zawij. Zawij atau kawin biasanya. Tapi nikah nggak pernah, ya. Kawin kalau nggak zawij. Kawin ya. Jadi apa artinya? Gabungkanlah jumalan mufidatan, jumlah yang mufidah ini, ya, bimal il faraq, dengan mengisi, ya, yang kosong. Al faraq itu sesuatu yang kosong, fi mayali berikut ini. Jadi di sini ada titik-titik yang kosong, antum isi. Yang cocok itu apa? Gitu. Ya. Tip yang pertama, al baiti. Berarti dia sudah mudhof ilaih nih. Mughlaqun, tertutup. Ayo, siapa yang mau jawab? Fadhol. Babun. Babun apa babu? Babu al-baiti mughlaqun. Pintu rumah itu tertutup. Bagus, Jamil. Yang kedua, aina titik-titik as-sayyarah. Aina miftahu as-sayyarati. Bagus. Tayyib. Yang ketiga, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Titik-titik at-tabibi ba'idun. Baitu at-tabibi ba'idun. Tabib artinya apa tabib? Dokter. Tabib. Ya. Ya, tabib, ya. Itu dokter. Bukan Habib. Kalau Habib artinya kekasih. Ya. Makanya antum kalau panggil istri antum Habibati. Kekasihku. Jangan digunakan untuk yang bukan mahram. Nggak boleh. Ya.
baru belajar bahasa Arab sampai pelajaran kelima sudah menggunakan habibati ya. Itu bahaya tuh. Tep yang kelima, Al-Qur'anu kitabu Allah ya jawabannya. Kitabullahi. Al-Qur'an itu adalah kitab Allah. Kemudian Khadijatu bintu Hamidin, betul. Khadijah itu putrinya Hamid ya. Ana titik al-mudarrisi. Ibnu al-mudarrisi. Boleh bintu al-mudarrisi juga boleh. Ya. Titik-titik at-talibi maksurun. Qalamut talibi maksurun. Penanya, bukan penanya, penanya pelajar itu rusak. Babu titik-titik maftuhun. Babu al-masjidi maftuhun, terbuka. Kharajal mudarrisu min titik-titik gurfatil mudiri, boleh. Keluar dari ruangannya kepala sekolah. Nah, begitu. Baik, sekarang yang keenam. Sahih at-tarkibat. Sahih at-tarkibati at-taliyah. Ya, betulkan ya susunan-susunan berikut ini. Artinya susunan yang di sini salah. Ya. Baik, jawab satu-satu yang saya tunjuk. Di sini ada al-qalamu at-talibi. Saya tunjuk saja sambil memperkenalkan diri biar saya kenal antum. Ya. Nah, antum. Nama, tempat tanggal lahir, nomor telepon, jumlah istri. Nama anak Asep kan? Asep, Masya. Qalamu at-talibi. Ya, yang benar apa? Qalamu at-talibi. Qalamut talibi, betul. Jadi di sini kolam ada alif lam. Dia alif lamnya harus dibuang. Yang benar begitu. Kalau susunannya al-qalamu at-talibi di sini salah. Yang benar di alif lam yang di qalamun di sini harus dibuang. Jadinya apa? Qalamu at-talibi. Itu yang pertama. Nah, antum deh yang kedua, Pak. Siapa tuh? Anda Ikra, Ustaz. Siapa? Ikra. Antum Ikra. Iya. Kok saya lupa ya? Babu syayaroti. Babu as-sayyarati ya. Di sini harokatnya dhamma dirubah menjadi kasrah. Thayyib. Terus antum mau kasih siapa? Siapa antum? Anak endang. Endang. Iya. Oh, endang. Tafadhal. Yang bawahnya qalamu talibi. Kalau bintu Hamidun Menjadi bintu Hamidin. bintu Hamidun menjadi bintu Hamidin. Yang benar bintu Hamidin. Bagus. Mau kasih siapa? Serah. Sampingnya. Ar-Rasulullahi. Berubah menjadi Rasulullahi. berubah menjadi Rasulullahi. Alif lamnya dibuang. Terus kasih siapa? Ismul waladi. Ismul Waladi. waladi. Ya, tadinya ismul walada. Terus mau kasih siapa? Ibnul al-mudarrisi. Ibnul mudarrisi. Ya, tadinya ibnun. Nggak boleh ditanwin ya. Yang pertama nggak boleh ditanwin. Harokatnya biasa. Jadinya ibnu al-mudarrisi. Ibnul mudarrisi. Nah, begitu. Tayyib, yang ketujuh. Dibaca saja. Ya, yang ini saya udah kenal.
Ini siapa? Kenalan dulu, Pak. Nama Makmun. Makmun. Makmun, iya. Oh, Masya Allah. Tayyib, dibaca, Mas. Muhammadun. Ya Muhammadu. Ustazun. Ya Ustazu. Khalidun. Ya Khalidu. Waladun. Ya Waladu. Nah, tayyib, ya. Jadi kalau ada isim, ini ada satu kaidah lagi yang kita pelajari di pelajaran yang kelima. Kalau ada isim yang didahului dengan harfun nida. Apa harfun nida? Huruf panggilan. Ya, itu huruf panggilan. Dan huruf panggilan itu banyak. Kalau bahasa kita Pak, oi. Oi, sini oi. Nah, itu. Oi itu namanya nida panggilan. Ya. Kalau dalam bahasa Arab menggunakan ya. Ya Muhammad. Ya. Ya Ahmad. Ya Talib gitu. Nah, kalau ya ada isim yang kemasukan harfun nida, maka dia dilarang untuk tanwin. Jadi tidak boleh ditanwin. Yang aslinya Muhammadun, kalau kemasukan ya menjadi Muhammadu. Ustadun kemasukan ya menjadi ustadu. Gitu. Ya. Dia namanya munada mufrad alam. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya munada mufrad alam. Antum tulis saja. Karena nanti ada pelajarannya sendiri. Cuman antum tulis saja. Biar ingat. Dia disebut munada mufrad alam. Gitu. Munada mufrad alam. Mufrad alam. Oh, pakai bahasa Arab boleh. Ya. Munada mufradu alamin. Ya. Ya. Contohnya kalau Muhammadun menjadi ya Muhammadu. Ini yang disebut huruf nida. Nida itu panggilan. Ini yang disebut dengan munada. Munada itu artinya yang dipanggil. Nah, begitu, ya. Baik, cukup? Nah, sekarang antum baca bawahnya. Siapa setelahnya? Antum, fadhal. Dibaca, Pak. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Ya Aliyu. Ah.
Terus. Ya Abbasu. Syaihu. Syaihun. Syaikhun, bagus. Terus. Ya Syaihu. Terus. Ya Rajulu. Iya, terus. Yasirun. Yasirun. Terus. Ya Ammaru. Iya, terus. Dukturun. Dukturun, terus. Ya Dukturu. Ya, Dukturu, tip. Nama antum siapa? Oh, Bambang. Tayyib. Sekarang yang berikutnya yang ke-8. Iqra al-mithal al-ati thumma kawin as'ilatan mithlahu musyiran ila suwari taliyah. Baca contoh berikut ini, kemudian ya coba digabungkan pertanyaan yang semisalnya yang ditunjukkan dengan gambar yang ada di sampingnya. Ya. Di sini ada contoh pertanyaannya, Kitabu man hada? Buku siapa ini? Kira-kira jawabannya apa? Hada kitabu, misal kitabu Muhammadin, ini bukunya Muhammad. Kemudian ada gambar pulpen. Coba tunjuk jari, siapa yang mau jawab? Coba antum dulu, coba. Iya, yang keras. Itu ada. Qalamu man hada. Terus jawabannya? Ada qalamu ada qalamu Muhammadin. Hadza qalamu Muhammadin. Hadza qalamu Saifil Anwar. Saifu jadi Saifi. Qalamu Saifin. Boleh. Sekarang ada komis. Ayo, siapa yang mau? Antum. Komisu man hada? Jawabannya? Hada komisu Yasirin. Nah, komisu man hada? Kemeja siapa ini? Hada komisu Yasirin. Ini adalah kemejanya ya Yasir. Bagus. Sekarang baitun, rumah. Siapa? Fadl. Yang mau jawab? Antum. Baitu man hada? Hada baitu? Hada baitu Abbasin. Bagus. Ya. Sekarang sarirun. Siapa? Ayo Mas Budi. Ngikutin aja contohnya. Sarirun man haza. Sariruman. Jangan tanwin. Sariru man hada gitu. Sariru man haza. Terus? Haza sariru Siapa? Dede. Oh, Dede, dia udah. Ada sariru Dede, nggak masalah, ya. Ya, nggak apa-apa, bagus ya. Ya, jadi dipan siapa ini? Ini dipan milik Dede, begitu. Tayyib. Sekarang di sini ada latihan yang ke-9, ismun. Ismun itu artinya nama. Ibnun artinya anak laki-laki ataupun putra. Di sini kalau digabung ismul waladi. Ismul waladi. Nah, alif di sini dia disebut sebagai hamzatul wasli. Hamzah wasl. Dia seperti alif yang ada di alhamdulillah. Ya. Ismun ibnun itu dia kedudukannya seperti
di alhamdulillah. Ismun ibnun. Nah, dia seperti di alhamdulillah. Sama. Ya, dia diharokati jika depannya tidak ada kata. Jika tidak ada kata. Harokatnya kasrah. Sepakat harokatnya kasrah. Seperti alhamdulillah, dia harokatnya fathah. Ya. Tapi kalau sebelumnya ada kata atau ada huruf, maka ini tidak ada harokat. Ya. Contohnya huruf apa? Wawu. Bacanya bukan wa ismun lagi, tapi wasmun. Seperti alhamdu, kalau ada wawu jadi walhamdu, alifnya tidak dibaca. Sama ibnun, kalau ada wawu menjadi apa? Wabnun. Begitu. Ini namanya apa? Hamzah wasal. Namanya hamzah wasal. Makanya di sini antum, ini saya bacakan ya. Ismul waladi Muhammadun. Kemudian ada wawu, bukan wa ismul, tapi wasmul binti Zainabu. Wasmu, bukan wa ismu. Ya, wasmu. Ibnu Khalidin fil madrasati. Kemudian apa? Wabnu Hamidin fil jamiati. Wabnu, bukan wa ibnu lagi, tapi wabnu Hamidin fil jamiati. Jadi begitu, ya. Paham? Itu namanya hamzah wasal. Ya. Taib. Sekarang yang terakhir, iqra ma yali mura'iyan qawaidan nutqi hamzatil wasli. Nah, ini dipraktekkan dalam kalimat-kalimat berikut ini tentang hamzatul wasli, hamzah wasal. Ya, tentang hamzah wasal. Baik, coba dibaca yang pertama. Siapa yang mau baca? Antum dapat. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wabnu Hamidin fil Hindi. Jayyid. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wabnu Hamidin fil Hindi. Tayyib. Siapa yang kedua? Ayo Pak Muhayyad. Kharajabnu tabibi Kharajabnu tabibi minal baiti. Tayyib. Kharajabnu, kalau kita qalqalahkan biar jelas. Kharajabnu tabibi minal baiti. Tapi jangan antum qalqalahkan. Kharajabnu tabibi minal baiti. Bagus. Terus. Siapa lagi? Ayo. Yang belakang tuh, yang belakang. Belum. Itu siapa Pak? Biar sampai belakang. Belakangnya. Zahababnu tajiri ila suqi. Masya Allah. Zahababnu tajiri ila suqi. Jadi alifnya tidak dibaca. Terus. Selanjutnya. Ismul muhandisi Faisalun. Faisolu wasmut tabibi Mas'ud.
Nah, ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Bagus. Terus berikutnya. Masmu ar-rajuli. Nah, masmur rajuli. Bagus. Jangan ar lagi ya. Wasmur rajuli. Nah, alifnya udah gak kebaca. Terakhir. Wabnu man anta. Mana wabnu? Oh, iya. Ibnu man anta. Amin. Kan wabnu jadi. Oh. Ibnu. Apa sih? Ibnu man anta. Iya kan? Terus jawabannya? Ana Ibnu wazir. Ana benu. Ana ibnul wazir. Ana benu. Oh iya. Ana benul Ana benul wazir. waziri. Wazir. Ulangi. Ana benul waziri. Nah, ana benul waziri. Betul ya. Jadi alifnya sudah tidak dibaca. Ana benul waziri. Saya anaknya menteri. Wazir itu menteri. Tayyib, barakallahu fiikum. Di sini ada kalimat jadidah. Kosakata yang baru. Ada ar-rasulu, al-ka'batu, al-ismu, al-ibnu, al-am, al-khal, al-haqibah, as-sayyar, asy-syari' mughlagun tahta hunaka. Ini sudah saya share ya di grup ya. Jadi insyaallah antum juga semestinya harus hafal gitu. Ini ada keterangan mudhafun ilaih dan ini sudah kita bahas. Alhamdulillahirabbil alamin. Tayyib. Selesai. Insyaallah. Terus selanjutnya Ramadan. Kita bicarakan. Kalau Ramadan berarti asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.